Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini gue mau ngebahas tes psikotes Baumtri, tes menggambar pohon. Tes menggambar pohon ini adalah salah satu tes psikotes yang indikator penilaiannya itu kompleks, teman-teman. Jadi ada banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai kepribadian orang dari gambar pohon yang mereka bikin itu. Jadi bukan hanya dinilai dari indikator-indikator umum, penilaian umum yang udah biasa kita dengar, yang udah biasa kita baca di buku-buku, di internet gitu. Misalkan kayak lokasi gambar misalkan gitu, teman-teman ya. Indikator umum itu misalkan ini indikator umum. Indikator umum yang biasa kita dengar. Yang bisa kita dengar itu indikator umum. Misalkan kayak lokasi gambar, apakah gambarnya itu cenderung berat ke kiri atau ke kanan atau ke atas ke bawah gitu. Lalu ukurannya, apakah gambarnya itu besar atau kecil. Kalau yang besar kan biasanya untuk menggambarkan kepribadian orang yang, kalau terlalu besar itu menggambarkan kepribadian orang yang angkuh gitu. Besar misalkan, besar ini sama dengan angkuh. Kalau sedang itu berarti dia orang yang siap untuk bekerja keras gitu. Orang yang siap untuk bekerja keras. Kalau gambarnya kecil, ya, bekerja keras. Kalau gambarnya kecil, itu sebagai orang yang rendah kepercayaan diri, rendah minat gitu. Rendah semangat kompetisinya itu rendah gitu. Jadi gambar yang bagus itu gambar sedang. Ini indikator umum, teman-teman. Misalkan lagi garis gambar. Itu garis gambar itu misalkan kayak tekanan gambar. Ada yang gambarnya tuh garisnya tuh diulang-ulang, misalkan gambar pohon kayak gini. Terus ini misalkan batangnya, terus diulang lagi kayak gini biar jelas. Misalkan kayak gitu. Itu bakal bisa diindikasikan sebagai orang yang kurang kepercayaan diri gitu. Jadi nggak percaya diri. Jadi nggak terlalu yakin dengan gambar yang sekali garis yang dia bikin itu, dia nggak terlalu yakin gambarnya itu bagus, jadi diulang-ulang kayak gini. Sebelah sini juga diulang-ulang gitu. Itu indikator umum. Ada lagi indikator umum tuh kayak apa lagi ya, bagian-bagian pohon yang detail. Misalkan kayak daunnya, ada daun yang sedikit, daun yang banyak, dahan yang sedikit, dahan yang banyak. Dahan yang sedikit itu jumlah dahan dan daun. Biasanya ini menggambarkan kalau yang sedikit ya dahan dan daunnya itu bisa diindikasikan sebagai orang yang cenderung menyelesaikan sesuatu dengan sendiri, bahkan cenderung introvert. Atau bahkan yang lebih ekstrim, kalau gambar dahannya itu sedikit, mereka mungkin akan diindikasikan sebagai orang yang introvert gitu. Sedangkan gambar-gambar yang introvert, gambar-gambar yang dahannya banyak itu akan dinilai sebagai orang yang ekstrovert, orang-orang yang siap bergaul gitu, yang siap bekerja di dalam kelompok juga. Itu indikator-indikator umum, teman-teman. Tapi nggak hanya indikator ini aja. Gue bilang ini SRD nggak hanya ngelihat indikator-indikator umum ini aja, teman-teman, buat menilai kepribadian orang. Bahkan indikator umum ini bisa dijadikan penilaiannya bisa lebih kecil daripada indikator-indikator khusus yang mereka bikin sendiri. Lebih kecil daripada indikator khusus gitu. Jadi ini tuh lebih kecil daripada indikator-indikator yang mereka bikin sendiri. Misalkan gini ya, karena indikator-indikator ini belum tentu bisa memperlihatkan kepribadian orang dari sini. Kenapa? Misalkan gini, ada orang-orang yang berkepribadian bermasalah. Misalkan orang yang misalkan gini ya, orang introvert. Apakah mereka pasti bakal membuat gambar yang daunnya sedikit, yang dahannya sedikit, yang dahan-dahan pohon itu sedikit? Belum tentu kan. Bisa aja mereka bikin gambar pohon yang lebih kompleks, lebih detail. Apakah orang introvert ini bakal diindikasikan sebagai orang yang ekstrovert dari gambar-gambarnya yang kompleks? Lalu sebaliknya, orang ekstrovert
yang belum biasa dengan ujian kayak gini, belum bisa biasa menggambar pohon ini, dan terburu waktu, kan waktunya sedikit 10 menit, terus menggambar dahan-dahan dan daunnya sedikit, apakah dia akan cenderung introvert, dinilai introvert? Berarti penilaian dari tes Baumtri ini salah dong kalau kayak gitu. Jadi nggak hanya ini aja teman-teman yang dinilai, indikator umum ini aja yang dinilai. Indikator umum ini tetap berguna, misalkan tetap dipakai, misalkan kayak ukuran ini udah pasti gitu. Dan peserta tes itu nggak mungkin, jarang yang bikin gambar-gambar pohon yang misalkan kayak lokasi gambar itu jarang. Misalkan ini gambarnya ya, ini kertasnya, jarang yang bakal bikin gambar itu berat sebelah, misalkan berat ke kiri, berat ke kanan, karena orang-orang yang mau ngikutin tes itu pasti mereka udah pasti mereka tuh pengen keterima, mereka tuh pengen lolos. Jadi pasti mereka kayak gimana pun latar belakang kepribadiannya, pasti mereka bakal bikin gambar di tengah sini. Mereka nggak bakal mau ngambil risiko buat nggak lulus tes Baumtri ini gitu, bikin gambar sebelah kiri, sebelah kanan. Lalu ukurannya, ada ukuran yang besar, yang kecil gitu. Apakah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang angkuh itu bakal bikin gambar pohon yang besar yang memenuhi gambar ini? Misalkan ini batang aja udah segede gini gitu, ini kertasnya misalkan ya, ini gambar pohonnya udah segede gini penuh gitu. Apakah orang-orang bermasalah bakal bikin gambar kayak gini? Apakah orang-orang yang normal itu bakal bikin gambar pohonnya biasa, yang normal, sedang? Enggak gitu. Jadi tes Baumtri ini lebih banyak, SRD-nya lebih suka menggunakan indikator-indikator khusus. Misalkan gini teman-teman ya, yang diujikan di tes Baum ini yang bisa dilihat itu lebih kebanyakan kepada faktor, misalkan kesabaran itu, misalkan kayak bikin gambar, misalkan gini teman-teman ya, ada yang orang yang nggak sabar itu bikin gambar kayak gini kan, misalkan ini taruh ini gambarnya masih bagus ya, terus mereka bikin daunnya kayak gini, itu orang-orang nggak sabaran teman-teman, bakal dinilai sebagai orang yang nggak sabaran. Kenapa? Karena mereka nggak mencoba, nggak bersabar buat membuat daun yang real gitu. Misalkan gambar daunnya tuh kayak gini, daunnya tuh detail gitu. Jadi mereka nggak sabaran karena keburu waktu, mereka bikin aja kayak gini, terus bikin kayak gini gitu. Itu jangan teman-teman bakal diindikasikan sebagai orang yang nggak sabaran. Lalu berikutnya itu tentang kesabaran, tentang hal-hal lain di gambar itu bisa dinilai tentang kepribadian orang yang sabar dan gak sabar itu dari banyak hal gitu. Misalkan kayak dari membuat daun tadi, terus juga misalkan kayunya ini, mereka tuh kayak nggak sempat gitu. Dari coretan tangannya ini, dari coretan tintanya itu, pensilnya itu kelihatan kayak orang nggak sabaran gitu. Itu tentang kesabaran, tentang emosi. Ini emosi. Lalu yang kedua, misalkan tentang ketelitian, misalkan kehati-hatian. Tentang ini bisa dilihat dari misalkan dari gambar orang itu yang kayak tadi itu, misalkan dari ketelitian itu bisa kan kayak gini teman-teman ya. Dari batang pohon itu kan ada serat-serat, ada kulit pohon. Jadi kulit pohonnya dibikin gitu. Terus juga tentang dimensi gambar. Jadi nggak hanya dari 2 dimensi gitu, bukan 3. Jadi usahakan gambar itu jadi 3 dimensi. Misalkan gini teman-teman ya, gambar pohon ini batangnya, lalu bikin, kan nggak mungkin gambar pohon itu cuma punya ranting di pinggir-pinggir, punya dahan di pinggir-pinggir ini aja teman-teman, misalkan gini sampai ke atas gini aja. Itu orang yang nggak teliti teman-teman.
kalau orang-orang yang teliti, yang hati-hati, mereka bisa membayangkan, mengimajinasikan ada batang pohon, ada dahan pohon itu yang yang berdahan di bagian depan pohon. Ini kan pinggir kiri, pinggir kanan. Depan itu misalkan sini gitu. Sini. Terus bagian belakang juga, bagian depan lagi di tengah sini. Jadi gambarnya itu kelihatan kayak 3 dimensi, gambar 3 dimensi. Itu kita teliti, terus juga tentang dahannya nanti gimana, daunnya nanti gimana. Daunnya tuh dibikin kayak gini, ada serat-seratnya gitu. Itu tentang ketelitian. Bisa melihat ketelitian orang dari gambar-gambar kayak gitu. Lalu yang ketiga, misalkan tentang kecepatan gitu. Kecepatan, semangat untuk berkompetisi, semangat. Karena kan kita dikasih waktu 10 menit ya. Kita itu mesti dituntut untuk membuat gambar sedetail mungkin. Sedetail mungkin itu maksudnya kalau kita mungkin gambar daunnya banyak, misalkan kayak gini tadi. Ini gambar yang gue bikin tapi belum selesai, daun-daunnya. Kan kita mau teliti, bikin daunnya yang mirip daun gitu, ada seratnya, daunnya kayak gini misalkan. Ini misalkan pohon mangga ya, lalu gambarnya tuh nggak jadi, kayak yang gue bikin ini belum jadi. Jadi kayak kesannya gambar ini tuh belum selesai, terputus gitu. Ini menggambarkan orang yang terlalu hati-hati tapi kurang perhitungan tuh kita harus menghitung juga waktunya berapa, kira-kira berapa dahan yang mungkin bisa kita selesaikan, berapa daun yang mungkin kita selesaikan. Itu tentang kecepatan teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman bikin gambar itu, bikin aja yang pertama itu rantingnya dikit dulu gitu, misalkan bikin ranting dahannya tuh dikit dulu. Nanti kalau udah selesai teman-teman bisa nambahin ranting-rantingnya gitu teman-teman. Jadi solusinya teman-teman ya, ada banyak lagi indikator yang bisa digunakan untuk menilai kepribadian orang dari gambar pohon yang mereka bikin itu teman-teman. Dari coretan-coretan juga, bahkan kayak ini dari indikator umum tadi itu, misalkan kayak garis yang diulang-ulang itu benar nggak tegas gitu. Orang yang orang yang diindikasikan sebagai orang yang nggak bisa mandiri gitu. Mesti ada sesuatu yang memperjelas keputusannya dia itu, ada dukungan gitu. Jadi sekali gambar, sekali garis kayak gini, terus dia butuh dukungan lagi. Ada banyak hal yang bisa digunakan untuk menilai kepribadian orang dari gambar yang mereka bikin. Bukan hanya gambar pohon ini teman-teman, tapi gambar manusia juga. Oke, jadi solusinya teman-teman, bikinlah gambar. Solusi, bikin gambar yang detail. Pertama detail, perhatikan dimensinya, perhatikan letak dahannya, daunnya, akarnya, batangnya kayak gimana, ada kulit-kulit batang juga. Terus dahannya, yang dahan ranting itu beda teman-teman. Jadi kita harus detail gitu, itu masalah kedetailan. Jadi teman-teman harus detail. Lalu yang kedua, bikin gambar itu dari awal yang sederhana dulu. Ini biar biar gambar kita itu selesai gitu. Jadi jangan sampai kita pengen sedetail-detailnya, sebagus-bagusnya, ternyata gambarnya nggak selesai kayak gambar yang gue bikin ini tadi. Ini kan belum selesai. Ini nggak ada mahkotanya. Mahkota tuh bagian daun-daun yang menumpuk di sini, di tengah sini, di ujung batang. Gitu kan ada daun yang di sini kan rame daun yang di atas ini. Harusnya kan, tapi nggak selesai gitu. Ini tadi gue bikin asal juga, bukan asal tapi gue belajar tadi bikin gambar. Oke. Jadi intinya teman-teman,
Ini yang pertama, bikin gambar sederhana dulu. Dahannya tuh nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Dahan pohon itu nggak perlu banyak-banyak. Dahannya tuh gambar sederhana. Jadi nanti kalau gambarnya udah selesai, kita bisa nambah ranting-rantingnya gitu. Lalu yang ketiga, misalkan teman-teman mesti bikin gambar yang ngikutin instruksi umum tadi, indikator umum tadi. Misalkan kalau letak gambar, perhatikan itu letak gambar, garis gambar, ukuran gambarnya gitu. Itu tentang indikator yang mungkin digunakan. Karena gini teman-teman ya, setiap perusahaan itu punya indikator masing-masing. Mereka punya penilaian sendiri-sendiri terhadap safety dan calon pekerja yang mereka inginkan gitu. Jadi waktunya tuh sekitar 10 menit teman-teman ya. Sekarang gue mau nunjukin cara bikin gambar yang sederhana aja dulu. Oke, gambarnya tuh nggak perlu bagus teman-teman. Jadi sekarang yang ketiga tadi, ikutin aja instruksi. Ini yang ketiga tadi itu indikator umum ya, indikator umum kayak garis tadi. Lalu keempat, ikutin aja instruksinya teman-teman. Kalau nggak boleh, nanti kan ada instruksi nggak boleh gambar yang misalkan gambar pisang, nggak boleh gitu. Ikutin aja itu. Sekarang gue mau menggambar dalam waktu 10 menit, kira-kira gambarnya selesai itu kayak gimana. Oke, misalkan ini gambar kosong teman-teman ya, kertas kosong kayak gini. Kita taruh kertasnya itu segede ini. Lalu kita bikin gambar di sini. Teman-teman bikin gambar itu di tengah. Gambar dulu batangnya kayak gini. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga. Garis lurus. Sekali tarik aja. Lalu sini kayak akar. Ini. Lalu bikin dahan. Yang kayak gue bilang tadi, jangan terlalu banyak dulu. Kayak gini. Harus gini teman-teman ya, semakin ke ujung itu semakin kecil. Selesaikan dahannya dulu. Ini dahannya kayak gini teman-teman ya, di tengah ada yang di tengah yang gini. Ini memperlihatkan gambarnya itu, dahannya itu tumbuh di bagian tengah gitu, bukan gambar di bagian samping. Kalau bagian samping kayak gini, ini gambar terlalu besar jadinya. Sorry, kita perbesar aja ini gambarnya, itu gambarnya. Lalu ini di bagian samping, dahannya muncul tumbuh di bagian samping. Selesaikan dulu dahan-dahannya teman-teman. Terus ada lagi di sini dahan. Detail itu maksudnya tuh bisa kita bikin kayak gini. Dahan di bagian pangkalnya ini lebih besar daripada yang ujung gitu. Buku gambarnya terlalu kecil. Kita bikin aja kayak gini dulu gitu, sederhana aja. Lalu baru kita bikin dahannya, dahan rantingnya, cabangnya gitu.
nanti bikin sederhana dulu, nanti kalau udah selesai bisa bikin lebih banyak lagi. Misalkan gini teman-teman ya, kita mulai bikin daunnya. Ini ada ranting yang muncul di sini. Daun itu, ingat, daun itu hanya muncul di ranting, bukan daun kan nggak ada yang muncul di sini teman-teman, nggak ada tumbuh di sini, jarang gitu. Nggak apa-apa gambarnya dempet kayak gini, artinya gambarnya itu kan 3 dimensi ya, kita kan nggak bisa ngelihat bagian belakang, dahan yang di belakang ini yang tertutup oleh daun yang depan ini, jadi nggak apa-apa kayak gini. Jadi sekarang kita mulai bikin daun. Misalkan daun itu kayak gini, misalkan ini batang mangga ya daunnya. Jadi jangan khawatir gambarnya itu daunnya itu nutupin daun yang lain gitu. Terus kalau bisa teman-teman bikin serat-serat daunnya kayak gini. Kan daunnya itu ada serat-serat ya, bukan hanya garis di tengah sini. Maksudnya daunnya itu bukan cuma kayak gini kan, tapi ada serat di sini. Kalau bisa sedetail itu, tapi jangan terlalu detail kalau teman-teman. Jadi teman-teman hitung aja waktunya, kalau kira-kira bisa selesai, bikin sedetail-detailnya gitu. Jadi kalau menggambar harus lebih cepat dari ini teman-teman nanti kalau pas ujian. Lalu di sini ada ranting lagi yang tumbuh. Kalau bisa di bagian bawah ini lebih besar, maksudnya kayak gini, kayak piramida gitu ya, lebih lebat di bawah. Lebat itu di atas, tapi di bawah ini lebih lebar gitu, lebih lebar daun-daunnya. Karena ini tadi gue kasih batas, sekarang nggak usah kita kasih batas dulu, kita bikin aja gambarnya. Nanti teman-teman sesuaiin aja sama ukuran kertasnya. Kita bikin aja daunnya kayak gini dulu. Daun itu muncul di dahan, di ranting. Ini ada lagi dahan. Jadi teman-teman bikin gambar dulu sederhana. Nanti kalau waktunya ada, ini di sini kan bisa kita tambahin lagi. Kalau waktunya cukup, tambahin lagi aja rantingnya makin banyak. Karena semakin banyak rantingnya, semakin banyak daunnya, itu bakal memperlihatkan kita sebagai orang yang perhitungan dengan waktu. Kita akan dilihat sebagai orang yang cepat gitu, orang-orang yang siap berkompetisi. Teman-teman yang lain, saingan yang lain cuma bikin pohon yang daunnya sedikit gitu, sedangkan kita bisa banyak. Jadi kita bisa bikin garis. Jadi jumlah garis yang kita bikin dengan jumlah garis yang dibikin oleh orang lain kan lebih banyak. Jadinya kita akan dilihat sebagai orang yang lebih siap gitu, lebih cepat gitu.
Oke, kita selesaikan ini dulu. Lalu nanti kalau ada waktunya bikin aja rantingnya di sini gitu. Diperbanyak aja gitu. Sekarang kita bikin terus di sini. Oh sorry, ini gue bikin berkali-kali garisnya ya. Kalau teman-teman nanti ujian jangan pernah bikin garisnya itu berulang-ulang. Jadi selesaikan aja satu garis kayak gini, karena ini ranting, masih dahan, cabang gitu. Ini dahan, ini cabang, ini ranting. Bikin daun di sini. Kalau bisa nanti teman-teman bikin daunnya tuh lebih detail ya. Jadi kalau ini kan gambarnya nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu detail gitu. Pokoknya bikin gambar itu yang realistis teman-teman, yang menggambarkan pohon sebenarnya. Jadi jangan khawatir dengan dengan indikator-indikator umum tadi yang nggak sesuai dengan gambar-gambar teman-teman gitu. Yang penting gambarnya itu realistis. Gimana lagi? Kita selesaikan dulu yang dahan-dahan yang ada ini. Ingat, semakin ke atas ini dahannya semakin banyak dan rantingnya semakin banyak. Makanya bagian ini tuh, bagian atas ini, bagian mahkotanya itu daunnya makin numpuk.
Jadi teman-teman jangan pernah bikin daun kayak gitu tadi teman-teman ya, kayak yang gue bilang tadi. Ini dahan, terus daunnya kayak gini. Terus ada buahnya di sini. Terus di sini kasih bentuk-bentuk daunnya, jangan kayak gitu teman-teman. Karena ini sama sekali nggak detail. Mana daunnya, mana kan, pokoknya daunnya tuh nggak kelihatan gimana gitu, nggak detail. Jadi jangan gambar kayak gini. Bikinlah daunnya tuh kayak gini. Udah jadi segitu. Terus juga teman-teman jangan hindari teman-teman buat bikin gambar yang nggak teratur. Misalkan lagi bikin daun, teman-teman bikin kulit kayunya misalkan kayak gini. Bikin daun selesaiin aja dulu daunnya. Nanti aja bikin ininya. Ini dahan, ini cabang, ini rantingnya. Di ranting ini muncul daun lagi. Yang penting gambarnya itu realistis. Dan detail daunnya tuh benar-benar kelihatan kayak daun. Kalau bisa, kalau daun mangga, bikin kayak daun mangga gitu. Tinggal minimal tinggal 2 ranting ini lagi, 2 dahan lagi. Biasanya dahan yang ini cabangnya ke atas. Di sini ranting banyak. Usahakan bagian mahkota ini lebat teman-teman, dan usahakan bentuknya piramida bagian atas ini. Ini karena aku bikinnya terlalu buru-buru teman ya, maksudnya teman-teman tetap bisa bikin kayak gini, tapi bikin daunnya tuh 3 garis kayak gini misalkan, nyeranting lagi. Tadi kan aku bikin seringnya kayak gini, cuman kayak gini, dan bentuk daunnya nggak jelas. Kalau teman-teman bisa ngatur kecepatan, bisa teman-teman bikin kayak gini, tengah sini, sini daunnya tuh kayak gini, lalu bikin coret-coretan kayak gini, bakal bagus gambarnya, bakal lebih bagus dari ini gitu.
Jangan khawatir dengan daun yang menutupi daun yang lainnya, karena emang kayak gitu, realistis. Kan udah selesai segitu tuh. Kalau waktunya masih ada, oke, sekarang kita gambar dulu akarnya biar pohon ini jadi sempurna. Akarnya bisa aja kayak gini, merayap di tanah. Akarnya juga bercabang-cabang. Mungkin buahnya ada masalah. Ada yang dua-duanya masalah, Mas. Tapi energi itu masalah semua. Oke, ini sama kayak ini tadi, kayak cabang serabut kan. Ini yang muncul di atas tanah, teman-teman. Yang di bawah tanah nanti ada akarnya, yang akar tunggangnya kayak gini di bawah. Ini akar-akar yang muncul di atas tanah karena pohonnya cukup besar, misalkan gitu. Kesannya gitu. Ini tenggelam lagi di tanah. Ini akar-akar serabutnya. Sekarang udah jadi pohonnya satu. Dan kalau bisa jangan bikin kayak gini karena terlalu sedikit dahan dan rantingnya. Teman-teman tambahin di sini, tambahin sebanyak-banyaknya. Intinya, kalaupun waktunya selesai, kalaupun waktunya habis, kan gue bilang tadi bikin gambar dulu yang sederhana. Jadi pas waktunya habis, kalaupun waktunya habis, waktu kita menggambar, tetap gambar kita itu udah sempurna, udah jadi gitu, udah ada ininya. Oh ya, sorry, ini buahnya belum. Buah itu sini, misalkan buah mangga itu kayak gimana ya? Buah manggis aja deh, bulat. Buah manggis itu di sini-sini. Yang penting ada buahnya gitu, ada hasil dari pekerjaan kita. Buah ini adalah hasil, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang kita petik dari hasil kerjaan kita gitu. Ini hasil kerjaan kita yang kita lakukan entah di kita kan kita bekerja itu ada usaha, jadi ada hasilnya nanti ini buah-buah ini ada, misalkan kayak bunga, buahnya misalkan juga mirip. Bikin sebanyak-banyaknya kalau waktunya masih ada, bikin rantingnya sebanyak-banyaknya, bikin daunnya sebanyak-banyaknya, selebat-lebatnya. Jadi teman-teman atur waktu. Cara ngatur waktu tadi tuh bikin kayak gue bilang tadi, bikin gambar pohon sederhana dulu. Oke, selesai gambar pohon kita, pohon mangga yang jadinya manggis. Oke, gitu teman-teman. Intinya kalau teman-teman menggambar, tekniknya gini, usahakan daun itu kayak gini, jangan kayak gini yang gue bikin ini. Kebanyakan gue bikin kayak gitu, bikin daun tuh misalkan ini dahan, ada seratnya di sini. Ini lebih terlihat realistis. Gitu teman-teman, gambarnya bakal jadi bagus kalau kayak gini teman-teman bikinnya gitu. Terus serat-serat kayunya, kulit kayunya bisa dibikin kayak gimana aja. Lalu nanti di bagian bawah itu dibikin keterangan ini gambar manggis gitu.
gambar pohon manggis yang lagi berbuah gitu. Nggak apa-apa agak banyak keterangannya. Pohon manggis yang lagi berbuah, pokoknya gitulah. Gitu cara menggambar teman-teman ya, kayak yang bikin tadi. Usahakan lebih banyak dari ini biar kita dilihat sebagai orang yang mudah bergaul gitu. Dan bikin gambarnya itu seimbang. Maksudnya tuh jangan terlalu ke atas. Misalkan ini gambar, ini kertasnya kira-kira segitu. Jangan terlalu penuh ke sini juga, jangan terlalu tinggi sampai ke ujung sini. Tapi usahakan lebih dari setengah. Misalkan tengahnya ini. Jadi gambar kita kan lebih tinggi dari setengah kertas. Gitu. Tapi juga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar. Gitu, karena nanti kita kayak indikator yang gue bilang tadi, indikator umumnya, kita akan dibilang sebagai orang yang angkuh. Dan jangan bikin gambar terlalu kecil juga. Oke, udah 42 menit. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.